Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kenalkan, nama saya Yeske Gultom. Saya mahasiswa S1 Informatika dari STMIK Palkomtek Palembang. Ini adalah video yang saya buat untuk tugas akhir saya, atau project saya, atau juga bisa dikatakan tugas mandiri saya dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya akan membuat project yang jalannya akan menjadi seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita buka project. Ya, akan lebih menjelaskan teman-teman tentang mana kodenya. Nah, saya sudah mengkode di sini hampir semua, bukan hampir, memang semua sudah mengkodekannya di sini. Saya akan menjelaskan kode tersebut. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini saya mengganti untuk window-nya. Tampilan di window-nya itu yang di sini tuh saya ubah jadi data pegawai, dan saya punya itu menjadi maximize ketika di compile. Begitu di compile dan show maximize itu nilainya true. Oke teman-teman, untuk tampilannya sini saya menggunakan scene builder. Ini, dan setelah saya tampilan seperti ini di scene builder, maka kode yang di view XML akan kita dapatkan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, ketika teman-teman membuat tampilan di sini di scene builder ini, teman-teman jangan lupa untuk memasukkan seperti sini button. Jangan lupa untuk memberikannya action tandanya ya teman-teman, dan ID. Berikan ID-nya on action, cari ID, dan di sini contoh, di sini saya menggunakan text field. Saya berikan ID-nya, text ID-nya tf_id. Kemudian ini adalah file Java data model. Data model ini dibuat untuk menirukan model yang ada di database ya teman-teman, supaya nanti kalau kita mau ambil atau men-set data, kita tidak perlu hanya berkali-kali memanggil metode-metode baru berkali-kali. Itu kita panggil konstruktornya saja teman-teman. Oke, sebelumnya kita hidupkan dulu sum kita terlebih. Hidupkan local server kita hidupkan kita start yang Apache dan MySQL. Ini sudah running. Sini saya menggunakan database MySQL ya teman-teman. Selanjutnya kita browser kita, lalu kita ketikkan localhost ini. Sini di kode sebelumnya saya menggunakan nama database-nya itu data_karyawan. Akan buka data karyawan di employee. Sini sudah terdapat data sebelumnya, sudah saya coba-coba terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita kembali ke kode. Pada metode yang pertama di sini saya menggunakan, kita kembali ke kode. Oke,
Sini ada kelas hello controller.java fungsi sebagai mengkontrol semua yang ada di fxml-nya ini, file fxml ini. Semua akan dikontrol di hello control.java ini. Kita panggilkan satu-satu fxid-nya tadi seperti ini. Kita panggil data modelnya dan id kolomnya, name column, address column, dan telepon column. Lalu di sini saya membuat private condition, statement, dan result set. Kemudian ini adalah method public void initialize. Kemudian ini adalah method inisialisasi ya teman-teman, untuk terhubung ke database-nya. Sini saya membuat nilai final string JDBC drivernya dan final string DB URL, username, serta passwordnya. Kita konekkan dengan kode seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, sini saya membuat sebuah method private load employee, di mana method ini berfungsi untuk menampilkan data pada table view yang sudah kita buat. Jadi nanti ketika kita membuka aplikasinya, si load employee ini akan bekerja langsung menampilkan data di table view. Kita panggil di sini pada inisialisasinya. Ini ada juga method get selectable, nanti saya jelaskan. Kemudian ini adalah method view-nya, cara pemanggilannya. Kita tambahkan yang di method load employee tadi seperti ini. Selanjutnya ini adalah method public get selectable yang tadi yang di atas. Method ini saya gunakan ketika user menekan data yang ada di table view yang ada tadi. Misal ID yang pilihnya 2000, dan ID yang dipilihnya nanti 2020_01. Itu tinggal dia klik saja, itu akan tampil di form yang tadi datanya. Oke, kemudian ini adalah tombol cari ID. Saya membuat method ini seperti ini, cari ID. Ketika nanti cari ID ditekan, apabila ID-nya tidak sesuai, maka di sini akan menampilkan message ID pegawai tidak ditemukan. Kita langsung set address dan teleponnya menjadi kosong kembali. Namun apabila si ID pegawai ditemukan, maka kondisi if ini akan berjalan, di mana form yang tadi seperti text field ID, text field name, text area address, dan text field untuk telepon akan men-set masing-masing nilainya berdasarkan pengambilan string yang ada di database employee tadi, table employee-nya. Set berdasarkan masing-masing seperti ID, name, address, dan telepon. Di mana pengesetan ini berdasarkan pencarian ID table. Kemudian ini adalah method untuk simpan data. Method ini akan menyimpan data yang diinputkan user. Sini ada pengkondisian yang pertama, jika ID yang dimasukkan sama dengan kosong, atau nama yang sama dengan kosong, atau alamat yang sama dengan kosong, atau juga telepon yang sama kosong, maka dia akan menampilkan alert my message. Tipe yang pertama itu saya membuat di sini, tipe yang pertama itu tipe alert warning dan 0 untuk information. Sini pada simpan data ini, tipe yang pertama tadi warning yang memunculkan pesan data harus diisi.
Jika form yang diisi tadi semua lengkap, terisi, dia akan menjalankan sesi bagian yang ini, yang try. Sini kita membuat statement baru, kemudian kita lakukan execute query untuk mengambil nilai dari table employee. Kita pilih berdasarkan ini ada perulangan pertama untuk mendapatkan hasil recordnya. Kemudian ada lagi decision jika record lebih dari 0, lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Jika ID yang dimasukkan tadi ada, maka warning lagi akan muncul, alert warning akan muncul yang memuat pesan ID pegawai sudah ada. Namun jika belum ada, dia akan menjalankan sesi yang ini, di mana sesi yang ini akan meminta user untuk memasukkan namanya tadi, nama, ID, nama, dan telepon. Kemudian sini lakukan execute update untuk memasukkan data tersebut ke dalam table employee. Jika setelah selesai, di sini akan dilakukan pengecekan lagi. Jika result yang ini lebih besar dari 0, jika resultnya sudah berhasil di post ke dalam database, maka kita set text file-nya, form-formnya itu jadi kosong kembali dan munculkan alert 0, yaitu information dengan pesan tambah data pegawai sukses. Kemudian kita load lagi employee-nya untuk menampilkan data agar pada table view update. Kemudian ini adalah method untuk mengubah data, hampir sama seperti yang di atas untuk menyimpan data. Namun di sini kita melakukan update employee dan set ID ke dalam table ID, table employee di ID, dan seterusnya, nama, alamat, telepon, mana pengsetan tersebut berdasarkan ID. Kemudian sini ada pengecekan lagi. Jika si ID-nya ada, maka ini berhasil diupdate. Namun jika ID-nya enggak ditemukan, maka ID tidak ditemukan. Untuk mengubah data ya teman-teman. Kemudian ini adalah untuk menghapus data. Untuk menghapus data, pada method ini kita mengambil data berdasarkan ID lagi. Ketika kita mengisi ID mendapatkan teks, kita cari, boleh dicari atau langsung. Kita menghapus dengan menggunakan execute update lagi dengan perintah delete from table yang kita kasih nama employee. Berdasarkan penghapusan akan dilakukan berdasarkan ID. Oke teman, setelah ID ditemukan, dia akan melakukan pembandingan seperti ini. Setelah ID ditemukan, maka langsung data dihapus dan form tersebut kita set menjadi kosong lagi. Setelah itu ini adalah method untuk tombol clear, mana tombol ini akan mengset semua form tersebut menjadi 0 lagi atau bersih seperti semula. Dan ini adalah method try-path untuk asset tadi dengan tipe mengembalikan nilai ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjalankan aplikasi ini dan saya akan mentesting secara langsung.
Ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil mengcompile file tersebut. Kita akan menambahkan contoh baru. Sini kita tambahkan ID baru 08. Kita beri nama misalnya saja Didik, alamatnya Jalan telepon, kita acak saja seperti ini. Lalu kita akan menyimpan data. Oke, ini ada alert message berupa information tambah data pegawai sukses. Oke, kita akan coba lagi course 09. Kita akan coba mengkelangkan namanya kosong, mengkelangkan namanya, alertnya muncul, kita akan simpan. Untuk alertnya berupa warning yang berisikan pesan data harus diisi. Ini enggak post di database-nya. Kita clear. Lalu kita akan coba tombol ubah data. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu yang tombol cari ID. Ketika kita masukkan ID-nya contoh seperti ini, kita akan cari. Ini basingan ya teman. Cak. Kita akan cari. Ini ada alert si warning. Buat pesan ID pegawai tidak ditemukan. Di sini tidak ada ya teman-teman ID pegawai dengan 2031_02. Di sini semua adalah 2020 underscore baru berdasarkan. Kemudian kita lakukan pencarian yang benar 2020 underscore, misalnya kita akan mencari data 03, kita cari ID. Ketika tombol cari ID tadi ditekan, maka si form ini akan diisi, akan di set teksnya, set stringnya berdasarkan database table employee yang tadi, mana pencarian akan dilakukan berdasarkan ID-nya. Lalu akan di set teksnya di sini, Dewi Sari, alamatnya di Jalan Sari, dan dalam teleponnya. Lalu kita akan coba mengupdate data ini. Kita akan tambahkan namanya Dewi Sari atau Manis. Oke. Kita akan ubah tombol ini. Kita akan pencet tombol ubah. Data berhasil diupdate dan di sini formnya sudah kosong ya teman. Ketika kita ini masih Dewi Sari nih teman. Ketika kita mengklik tombol OK, dia akan tampilkan data yang sudah kita update tadi. Oke, Manis. Oke, kemudian kita coba yang klik pada table view ini. Tanya benar ya teman-teman. Ini coba, ini akan berganti semuanya seperti ini. Kita akan coba clear. Formnya kembali clear bersih. Kemudian kita akan mencoba tombol hapus data. Kita akan coba hapus yang terakhir. Kita akan hapus. Data berhasil dihapus. Di sini formnya sudah kosong, di table view-nya belum, karena akan di load setelah alert berhasil di pencet OK. Kita akan mencoba yang seperti tadi, 2020 underscore 07. Kita akan hapus. Hapus data berhasil, form kembali kosong, dan
kita akan hapus yang 07. Sudah berhasil dihapus ya teman. Oke teman-teman, jadi sekianlah jelasan tugas sendiri saya sih buat teman-teman yang sudah menonton, sih juga kepada dosen saya sudah membimbing semester ini. Semoga video ini bermanfaat sih teman.